Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kembali kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, pada video kali ini kita akan membacakan sebuah kisah dari Nabiullah, yaitu Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman adalah putra Nabi Daud alaihissalam. Nabi Sulaiman terkenal dengan keilmuan dan kebijaksanaannya. Ia mewarisi kerajaan dan kenabian ayahnya. Nabi Sulaiman meminta kepada Allah kerajaan yang tak pernah dimiliki oleh umat sebelumnya. Maka Allah pun mengabulkan doa Nabi Sulaiman. Adapun mukjizat Nabi Sulaiman. Yang pertama, mengerti bahasa burung dan hewan. Pada suatu hari, Nabi Sulaiman sedang mengatur pasukannya yang terdiri dari jin, manusia, dan hewan untuk berangkat bersama-sama. Sesampai di suatu lembah yang dihuni oleh semut-semut, berkatalah seekor semut, "Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarang, agar kalian tidak terinjak-injak oleh Sulaiman dan pasukannya." Quran Surat An-Naml ayat 18. Nabi Sulaiman tersenyum mendengar ucapan semut tersebut. Beliau bersyukur atas ilmu yang telah Allah berikan kepadanya. Di kerajaan Nabi Sulaiman hiduplah seekor burung hudhud. Suatu ketika burung hudhud tidak bisa datang ke kerajaan Nabi Sulaiman selama beberapa hari. Tidak lama kemudian datanglah burung hudhud bercerita bahwa ia baru datang dari negeri Saba. Di sana ada satu kerajaan yang megah dan memiliki banyak kekayaan. Kerajaan itu didampingi oleh seorang ratu yang bernama Ratu Balqis. Ratu itu mengajak seluruh pasukannya untuk menyembah matahari. Setelah mendengar cerita burung hudhud, Nabi Sulaiman mengirimkan surat kepada Ratu Balqis yang berisi ajakan Nabi Sulaiman kepada Ratu Balqis untuk menyembah Allah semata, tidak berbuat syirik. Di dalam surat An-Naml ayat 30 dan sampai 31 dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Janganlah kalian berlaku sombong kepadaku dan datanglah kepadaku sebagai orang yang berserah diri menjadi muslim. Setelah membaca surat itu, Ratu Balqis bermusyawarah dengan petinggi kerajaan. Mereka menyatakan siap bertempur dengan pasukan Nabi Sulaiman, tetapi Ratu Balqis khawatir jika terjadi perang, Nabi Sulaiman akan menghancurkan negeri Saba. Akhirnya, Ratu Balqis memutuskan untuk membujuk Nabi Sulaiman dengan memberikan harta yang banyak agar Nabi Sulaiman menghentikan kedatangannya ke negeri Saba. Ketika sampai utusan Ratu Balqis di kerajaan Nabi Sulaiman, mereka terkejut dengan kerajaan Nabi Sulaiman serta semua pasukan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman melihat hadiah tersebut dengan rasa marah dan berkata bahwa apa yang telah Allah berikan kepadanya lebih baik daripada yang diberikan Ratu Balqis. Utusan Ratu Balqis kembali membawa hadiah tersebut. Ia ingin langsung melihat kerajaan Nabi Sulaiman.
Para jin yang merupakan pasukan Nabi Sulaiman mengabarkan hal ini kepada Nabi Sulaiman. Sebelum Ratu Balkis sampai di kerajaan Nabi Sulaiman, ia ingin singgasana Ratu Balkis dipindahkan ke kerajaan Nabi Sulaiman untuk mengetahui apakah Ratu Balkis mengenali singgasananya atau tidak. Jin Ifrit berkata bahwa ia mampu mendatangkan singgasana itu sebelum Nabi Sulaiman selesai. Ya, Nabi dari majelis ilmunya, yaitu dari awal siang sampai tergelincir matahari. Ya, maksudnya mendatangkan singgasana itu sebelum Nabi Sulaiman selesai dari majelis ilmunya, yaitu dari awal siang sampai tergelincirnya matahari. Tapi Nabi Sulaiman ingin lebih cepat dari itu. Maka berkatalah seorang ahli kitab bahwa dia mampu mendatangkan singgasana itu sekedip mata. Dengan izin Allah, singgasana Ratu Balkis berdiri di hadapan Nabi Sulaiman sebelum Ratu Balkis datang. Selain itu, Nabi Sulaiman juga membuat sebuah istana dari kristal. Lantainya terbuat dari kaca, dan di bawahnya ada air mengalir. Ratu Balkis sampai di kerajaan Nabi Sulaiman. Ia sangat takjub dengan keindahannya. Nabi Sulaiman juga memperlihatkan singgasana Ratu Balkis dan bertanya kepadanya, "Apakah itu singgasanamu?" Ratu Balkis menjawab, "Ya." Setelah itu Nabi Sulaiman mempersilahkan Ratu Balkis masuk ke istana Nabi Sulaiman, dan ia mengira bahwa lantai itu adalah air. Maka ia mengangkat pakaiannya sampai ke betis. Subhanallah, Ratu Balkis terpesona dengan keindahannya. Akhirnya Ratu Balkis beriman kepada Allah. Baik, untuk cerita berikutnya akan kita lanjutkan pada video berikutnya. Tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan untuk like, subscribe dan komen.